Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Riana ID dengan NIM E0112311003. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perpajakan. Nah, kantor pajak atau yang lebih dikenal sebagai kantor pelayanan pajak KPP merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya. Kantor pajak memiliki fungsi utama untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan mencakup pendaftaran wajib pajak, penerimaan pelaporan surat, pemberitahuan SPT, konsultasi perpajakan, hingga penanganan masalah kepatuhan pajak. Struktur organisasi di kantor pajak biasanya terdiri dari kepala kantor, kepala seksi yang membawahi bidang tertentu seperti pelayanan, pengawasan, atau keberatan pajak, serta staf pendukung. Dalam pelaksanaannya, kantor pajak juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi seperti melalui layanan e-billing dan SPT. Kantor pajak memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kantor pajak beroperasi. Jadi kantor pajak beroperasi dengan tujuan utama untuk mengumpulkan pajak dari individu dan badan usaha guna mendukung pembiayaan negara. Proses operasional di kantor pajak umumnya melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, pendaftaran wajib pajak. Individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus mendaftar di kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, ada pemungutan pajak. Nah, di kantor pajak mengelola pemungutan pajak melalui berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Wajib pajak diminta untuk menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasional kantor pajak mengedepankan transparansi, efisiensi, dan pelayanan yang baik untuk mempermudah proses administrasi pajak bagi wajib pajak. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi kantor pajak. Nah, struktur organisasi kantor pajak umumnya terdiri dari beberapa tingkatan dan unit yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi perpajakan. Di puncak struktur biasanya terdapat kepala kantor pajak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan atau bagian yang mengurus aspek-aspek spesifik dalam administrasi perpajakan. Beberapa divisi yang umum ada di kantor pajak antara lain: yang pertama, bagian pelayanan, pastinya bertugas memberikan informasi, konsultasi, dan layanan kepada wajib pajak terkait kewajiban dan prosedur perpajakan. Yang kedua, bagian pemeriksaan, mengawasi dan melakukan audit terhadap laporan wajib pajak untuk memastikan kepatuhan. Setiap bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala kantor pajak. Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama kantor pajak dalam administrasi negara. Nah, fungsi utama kantor pajak dalam mendukung administrasi negara adalah sebagai pengelola dan pengawas perpajakan yang berperan dalam mendukung kelancaran penerimaan negara.
beberapa fungsi kantor pajak. Ada 2 di sini saya sebutkan. Yang pertama, penerimaan pajak. Kantor pajak bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pajak ini menjadi sumber wajib pajak utama pandangan bagi negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Dan yang kedua, pengawasan dan kepatuhan. Kantor pajak memiliki tugas untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Ini akan dilakukan sesuai dengan pemeriksaannya dan audit pajak untuk mencegah penghindaran pajak atau anggaran lainnya. Melalui fungsi-fungsi ini, kantor pajak membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya finansial negara dengan cara yang transparan, adil, dan efisien. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir nih, permasalahan kantor pajak. Nah, di dalam kantor pajak itu menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola administrasi perpajakan. Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain, yang pertama, kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang masih kurang sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang diterapkan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Yang kedua, penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak baik melalui manipulasi data atau pemanfaatan celah hukum menjadi masalah yang serius. Kantor pajak harus menghadapi tantangan dalam mendeteksi dan menangani penghindaran pajak yang harus merugikan negara. Permasalahan ini memerlukan solusi yang komprehensif dan inovatif, seperti peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem teknologi yang lebih baik, serta upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Baik, mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.